Oke ya, kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk materi ini dibagi ke dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang proses administrasi pendidik dan pendidikan, tentang kesejahteraan dan tentang cuti. Pertama kita perlu memahami dulu siapa pendidik dan tenaga kependidikan itu. Nah, berdasarkan undang-undang tentang guru dan dosen ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini bisa dilihat siapa pendidik itu ya, guru, dosen. Oh, ini tidak ada di sini ya. Yang ada itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tahun 2003. Tadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu disebutkan bahwasanya pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi apa bedanya? Secara lebih khusus ya, beda. Kalau yang pendidik itu yang menyelenggarakan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan adalah yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Maka disebut guru, dosen, konselor, pamong belajar. Nah, ini tidak termasuk kepala sekolah dan pengawas. Nah, karena itu menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, Bapak mencoba mengkategorikan pendidik dan tenaga pendidikan itu. Siapa itu tenaga pendidikan dan siapa pendidik. Kalau tenaga pendidikan itu bisa dikategorikan 3 kelompok ya. Kelompok struktural. Jadi ini terstruktur di dalam organisasi, keberadaannya diakui ya, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, menteri, sekretaris jenderal. Menteri ini menteri pendidikan ya, sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, kepala bidang pada dinas pendidikan, semua staf sekolah, staf kantor dinas pendidikan, kepala dinas. Nah, itu tenaga kependidikan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ada yang fungsional ya dalam penunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti pustakawan, pengawas, laboran. Jadi tenaga petugas labor di sekolah itu, nah itu tenaga kependidikan fungsional. Mereka mendapat tunjangan fungsional. Ada pelatih, ada penilik. Ada yang non struktural, ini tidak masuk di dalam struktur, tetapi dia menunjang seperti komite sekolah. Ya. Meskipun dalam struktur sekolah ada, tetapi keberadaannya di luar, merupakan unsur penunjang dari luar organisasi pendidikan. Siapa pendidik itu? Pendidik itu pada umumnya adalah tenaga fungsional ya, pendidik itu. Sekarang pendidik itu semuanya fungsional, seperti guru, tutor pakai A, tutor pakai B, tutor pakai C. Nah, untuk tutor ini meskipun fungsional, tetapi dia tidak mendapat tunjangan fungsional ya, karena dia bukan PNS. Tapi widya iswara yang berada di diklat, nah itu mendapat tunjangan fungsional. Pamong belajar
Pembelajar ini adalah guru untuk pendidikan non formal yang adanya di SKB ya. Nah, ini termasuk kategori pendidik. Jadi yang menyelenggarakan pendidikan ya. Ada lagi istilahnya guru bantu ya, untuk PAUD. Nah, itu pendidik ya. Jadi pendidik itu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang tenaga kependidikan adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian manajemen PNS ya. Ini khusus bicara tentang pendidik pegawai negeri sipil. Kenapa pegawai negeri sipil? Karena sebetulnya pegawai negeri sipil ini manajemennya sudah terstruktur sedemikian rupa. Ya. Dan mungkin bagi yayasan-yayasan ini belum begitu terstruktur, tetapi akan lebih baik kalau ikut mengikuti pola struktur dalam manajemen PNS, seperti adanya penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan PNS, pengangkatan dalam jabatan, kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Ini masih ada satu lagi yaitu cuti ya. Tetapi di dalam pasal 2 ini tidak dibunyikan cuti itu. Tetapi dalam PP dan PP nomor 22 tahun 2017 ini ada bab khusus tentang cuti. Nah, oleh sebab itu, materi ini setelah Bapak kelompokkan itu karena 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu adalah tentang proses manajemen, kemudian kesejahteraan, kemudian cuti. Maka dari 15 poin ini itu 7 itu masuk pembahasan di pertemuan pertama, sedangkan 8 itu pembahasan kedua tentang pembinaan PNS ya. Oke, bagaimana penyusunan dan penetapan kebutuhan? Nah, untuk materi ini Anda bisa baca tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Nah, ini kalau dari segi jumlah halamannya ada 159 halaman. Ini belum termasuk penjelasannya ya. Sebanyak 364 ayat. Nah, ini manajemen PNS. Jadi semuanya dibahas lebih lengkap di sini. Kalau mau dilihat babnya, bab 1, bab 2 itu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ada 3 bagian. Bagian pertama umum, bagian kedua penyusunan kebutuhan, bagian ketiga penetapan kebutuhan. Bab 3 itu pengadaan. Pengadaan ini ada 8 bagian ya. Termasuk sumpah dan janji. Setelah diangkat, maka diadakan sumpah dan janji. Bab 4 itu pangkat dan jabatan untuk PNS. Kemudian pengembangan karir.
pengembangan kompetensi dan sistem informasi manajemen karir, penilaian kinerja dan disiplin, penghargaan, pemberhentian, penggajian, tunjangan dan fasilitas. Bab 9, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bab 10. Bab 11, perlindungan. Bab 12, cuti. Bab 13, ketentuan lain. Bab 14, ketentuan pilihan. Dan bab 15, penutup. Jadi ada 15 bab. Nah, kalau ingin memahami detail bagaimana rekrutmen PNS itu bisa dilihat di sini ya. Masalah ketentuan gaji, tentu PNS ini sesuai dengan undang-undang membuat gajinya ya. Tetapi untuk yang non PNS, maka gajinya itu minimal itu UMR. Tapi bagi sekolah pemerintah yang karena biaya itu oleh pemerintah dan itu tidak dialokasikan ya untuk gaji guru honor. Karena ada 3 kategori pegawai ya, pegawai negeri itu ada 3. Ketentuan umum di sini ya. Nah, ASN, aparatur sipil negara selanjutnya singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada 2 macam, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka sebetulnya di sini di pemerintahan itu tidak ada istilah pegawai honor ya. Makanya kalau gajinya pegawai honor itu sedikit ya karena tidak termasuk dalam aturan kepegawaian, dalam aturan negara. Kepala sekolah itu bisa membayar itu kalau sesuai dengan aturan negara ya. Kalau tidak ada aturan, maka yang dipermasalahkan itu adalah kepala sekolah nantinya. Jadi kalau mau gaji besar ya jangan jadi guru honor ya. Nah itu keliru. Memang guru honor itu tidak ada dalam skema peraturan yang mengaturnya. Terutama di dalam PP nomor 11 tahun 2017. Nah maka sekarang pegawai honor itu juga tidak ada. Yang ada itu pegawai dengan perjanjian kerja. Nah untuk pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja ini itu pun juga harus sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada formasi pegawai ya, baik untuk pegawai negeri sipil maupun pegawai untuk perjanjian kerja. Jadi harus seizin Kementerian Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Jadi kalau ada lembaga yang merekrut pegawai honor, nah, itu pada umumnya nanti itu juga akan bermasalah ya. Karena tidak bisa dibayarkan dengan uang negara. Kalaupun bisa dibayarkan itu kalau dulu itu dengan uang komite sekolah ya. Sekarang uang sekolah tidak boleh memungut uang komite sekolah. Itu persoalannya. Nah, bagaimana rekrutmen pegawai negeri sipil ya? Kita kembali ke slide. Nah, pertama penyusunan kebutuhan PNS. Dalam penyusunan kebutuhan PNS ini biasanya berdasarkan masukan dari satuan pendidikan, misalnya dari sekolah, dari dinas pendidikan, dari unit-unit UMP misalnya nanti kalau UMP itu diproses di UMP lalu ditetapkanlah formasi kebutuhan personil ya, baik dosen maupun yang tenaga kependidikannya. Begitu juga di sekolah ya untuk guru. Nanti berdasarkan masukan dari sekolah oleh Dinas Pendidikan diusulkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Dari Kementerian Pendidikan Nasional nanti
masuk ke Menpan untuk ditetapkan formasi kebutuhan guru. Nah, ini mengikuti siklus anggaran pertama ya. Jadi ada tersedia tidak anggarannya berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Kemudian berdasarkan ANJAP dan ABK. Apa itu ANJAP? ANJAP itu analisis jabatan ya. Jadi setiap pekerjaan itu ada satuan waktunya, sehingga ditentukan untuk mengerjakan ini berapa orang tenaga yang diperlukan. Maka sekarang ini karena tenaga itu, pekerjaan itu menjadi lebih ringan karena menggunakan komputer, maka kebutuhan tenaga manusia ini semakin berkurang ya. Nah, makanya banyak yang pensiun, tidak banyak diangkat karena pada prinsipnya pekerjaan itu sudah lebih efisien dilaksanakan sekarang ya. Kalau dengan komputer dulunya 5 orang, sekarang bisa dikerjakan 1 orang. Nah, kemudian dan ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Seberapa beban kerjanya, maka ditentukanlah berapa kebutuhan personil. Nah, ini disusun untuk jangka 5 tahun, dirinci per tahun. Tetapi meskipun 5 tahun itu, setiap tahun itu dievaluasi apakah ditambah atau dikurangi. Jumlah dan jenis JA, JF, dan JPT. JF ini jabatan fungsional, jabatan administrasi, jabatan pimpinan ya. Jadi tenaga administrasinya berapa, jabatan fungsional berapa. Usulan maksimum disampaikan akhir Maret tahun sebelumnya. Jadi untuk pengangkatan tes tahun 2021, maka Maret 2020 itu sudah ditentukan usulannya menggunakan aplikasi bersifat elektronik. Ini penyusunan kebutuhan PNS. Ini baru penyusunan kebutuhan PNS ya. Kemudian penetapan kebutuhan ditetap oleh Menteri PAN RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan RI dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Jadi yang menentukan kebutuhan PNS itu Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini yang menetapkan. Jadi ditentukanlah masing-masing unit itu berapa kebutuhan personil. Nah, setelah ditetapkan maka dilakukanlah proses pengadaan. Seleksi nasional pengadaan calon PNS. Panitia seleksi nasional pengadaan calon PNS. Kemudian bersama dengan Ketua Kepala BKN. Kemudian diumumkan secara terbuka paling lama 15 hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran. Lamaran harus memenuhi persyaratan administrasi, pendaftaran dengan online. Nah, di dalam PP nomor 11 ini tahun 2017 ini sudah diakomodasi secara online ya. Jadi tidak perlu lagi untuk melamar itu pergi ke daerah yang ingin dituju. Cukup dari mana Anda berada, kirim saja permohonannya secara online. Batas usia melamar untuk jabatan tertentu ditetapkan oleh Presiden adalah 40 tahun. Jadi untuk PNS ini 40 tahun. Kalau lewat 40 tahun tidak bisa lagi. Kemudian seleksinya ada 3 macam seleksi ya. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT. Pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Jadi untuk seleksi PNS terutama yang tahun 2020 ya, tahun 2020 itu sangat terbuka ya. Jadi berapa skor pada saat tes itu bisa dilihat di online. Jadi siapa yang gugur, siapa yang maju, karena seleksinya tingkat tidak berlangsung sama gitu masing-masing daerah. Jadi pada saat kita seleksi itu bisa dilihat posisinya, apakah masuk dalam posisinya apa tidak. Kalau tidak ya kita keluar dari seleksi kompetensi dasar ini ya. Dan tidak bisa masuk lagi untuk seleksi tahap berikutnya. Nah, tapi kalau masuk nanti untuk satu formasi itu ditetapkan 3 ya yang masuk untuk tahap seleksi selanjutnya. Nanti pada seleksi akhir nanti A3 inilah
yang berkompetisi. Siapa yang bisa jadi meskipun pada saat seleksi kompetisi dasar ini mendapat ranking 1 ya di mana dia mengajukan permohonan, tetapi di kompetisi setelah kompetisi bidang dilakukan bisa jadi dia gugur ya. Jadi tidak ada jaminan kompetisi dasar ini karena nanti menjadi lihat nilai kumulatif ya. Nah, kemudian pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Jadi betul-betul terbuka ya, tidak ada lagi KKN nepotisme itu tidak ada lagi ya dalam pengangkatan pegawai. Bisa dilihat setelah tes, bisa dilihat posisi kita. Nah, jadi bagaimana untuk dilakukan nepotisme itu. Jadi sangat terbuka dalam pengangkatan CPNS akhir-akhir ini. Kemudian kalau sudah diangkat, maka calon PNS wajib menjalani masa. Jadi walaupun lulus itu masih CPNS ya. Kemudian kalau CPNS ini nanti akan keluar NIP, nomor induk PNS ya, nomor induk pegawai ya. Nah, kemudian meskipun setelah NIP masuk kerja, maka dia terhitung menerima gaji ya. 80% dari gaji. Karena statusnya CPNS. Ini dilakukan masa selama 1 tahun. Kemudian harus ikut diklat prajabatan. Kalau tidak lulus, maka diberhentikan sebagai CPNS. Jadi dalam diklat prajabatan itu harus lulus. Kalau tidak lulus, tidak jadi PNS. Apabila mengundurkan diri masa percobaan CPNS dikenakan punishment, tidak boleh ikut tes CPNS untuk waktu tertentu. Kalau mundur setelah lulus, maka nanti tidak bisa lagi tes menjadi PNS untuk masa waktu tertentu. Kemudian setelah lulus prajabatan, ketika diangkat menjadi PNS, maka akan mengucapkan sumpah berdasarkan agama kepercayaan masing-masing. Nah, ini pangkat ya. Untuk PNS itu kalau sekarang ini PNS itu kalau pangkat PNS ini mulai dari golongan 1 ya, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 4C, 4E. Itu yang tertinggi ya. Yang tertinggi itu 4E. Itu pangkat PNS. Nah, kemudian di samping pangkat ada jabatan bagi pemegang jabatan fungsional. Kalau guru misalnya ada guru pertama, ada guru muda, ada guru madya, dan ada guru utama. Itu jabatan fungsional. Nah, bagi guru ketika mau naik pangkat itu harus mengikuti kinerja ya. Tapi nanti kita bahas minggu depan itu ya, pembinaan PNS. Bagaimana kenaikan pangkat. Nah, untuk jabatan madya dan utama di kementerian, nah itu akan ada seleksi ya. Misalnya untuk menjadi rektor, nah itu mengajukan permohonan menjadi rektor kepada kementerian, rektor UMP misalnya. Nanti berdasarkan calon itu maka dipilih oleh Senat UMP bersama dengan 35% suara dari Kementerian Pendidikan. Nah, siapa suara terbanyak, maka itulah yang menjadi rektor nantinya. Pengangkatan jabatan fungsional, ini untuk guru ya. Jabatan fungsional. Guru ada jabatan fungsional. Ada formasi, ada status PNS. Nah, untuk dalam pengangkatan PNS ya sekarang ini, kalau dulu yang mengangkat itu adalah Dinas Pendidikan ya. Jadi berapa kuota kebutuhan guru kelas ataupun guru bidang studi di Provinsi Sumatera Barat atau kabupaten yang ada di Sumatera Barat.
Nah, sekarang tidak lagi, kita mengajukan formasi itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi kalau kita mengajukan formasi di sekolah, nah nanti kalau di sekolah itu dibutuhkan 2 orang guru kelas misalnya SD, tapi yang melamar 1, maka otomatis yang 1 itu ketika persyaratan administrasinya lulus, maka dia otomatis diterima di situ. Kompetisi dasar ya. Setelah lulus kompetisi dasar, maka dia lulus di situ. Tapi kalau KD-nya tidak lulus, maka juga tidak lulus. Nah, kalau ada 2, maka besar kemungkinan diterima juga dua-duanya. Tapi kalau 3, maka ada 1 yang keluar ya, yang tidak lulus nantinya. Nah, itu dalam pengangkatan PNS sekarang ya. Jadi tidak ada lagi orang mau sekolah itu sekolah B, tidak ada lagi. Karena waktu saat memilihnya kita sudah memilih di sekolah A misalnya. Maka dalam jangka waktu tertentu tidak boleh mengajukan pindah ke tempat lain. Kita harus mengabdi di sekolah itu. Nah, untuk jabatan fungsional ini bisa juga dari jabatan administrasi ya. Misalnya dari pegawai dinas pendidikan ingin menjadi dosen, bisa ya, asal memenuhi syarat. Dan tersedia formasi. Formasi itu tidak dari BKN, biasanya dari prodi. Kalau prodi merasa kebutuhan ada kebutuhan penambahan dosen, maka dia bisa menerima pindahan itu. Jadi menerima pindahan itu lebih mudah ya daripada penerimaan pegawai baru, dosen baru. Nah, BUP ini batas usia pensiun pejabat fungsional. Untuk guru itu 60 tahun ya. Untuk dosen 65 tahun. Profesor bisa sampai 70 tahun. Nah, ini penilaian kinerja nanti minggu depan ya. Penghargaan dirasakan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran. Penghargaan itu dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi. Misalnya guru yang berprestasi, maka itu akan mendapat kesempatan ikut menghadiri upacara 17 Agustusan di Istana Negara. Itu kalau sebelum COVID ya. Kalau setelah COVID ini tidak ada lagi ya. Dan guru yang berprestasi pada juara 1 tingkat nasional itu biasanya ada juga melaksanakan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Disiplin minggu depan, pemberhentian minggu depan, pensiun juga minggu depan. Nah, cuti ya. Nah, cuti ini ada beberapa macam cuti ya. Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, CLN, cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan, bagi guru ini tidak ada lagi cuti tahunan ya, karena dia mendapat libur ketika anak-anak libur. Kalau bagi jabatan administrasi, maka cuti tahunan itu 12 hari kerja. Tidak termasuk Sabtu dan Minggu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 5 hari, kalau 2 minggu itu ada 10 hari. Jadi bisa 2 minggu lebih ya cutinya. Hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Kalau tahun ini tidak digunakan, maka tahun berikutnya menjadi 18 hari kerja. Hak cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 tahun terlebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, ini lebih 2 tahun, nah tahun ketiga
Kalau 3 tahun berturut-turut tidak ada cuti, maka ada 24 hari kerja. Itu hampir lebih 1 bulan cutinya ya. Guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Jadi guru dan dosen tidak ada cuti tahunan ya. Cuti besar 3 bulan. Cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting. Pegawai negeri sipil berhak atas cuti karena alasan penting paling lama itu 1 bulan. Nah ini misalnya untuk naik haji ya. Nah itu kan 40 hari. 40 hari naik haji kan lebih 1 bulan itu. Nah itu cuti karena alasan penting. Cuti bersama. Nah ini tidak mengurangi hak cuti tahunan. Jadi kan ada di hari Lebaran misalnya ada tambahan cuti bersama 2 hari misalnya. Nah itu tidak mengurangi cuti tahunan. Cuti di luar tanggungan negara. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 tahun secara berturut-turut karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun. Jadi setelah 5 tahun kerja, maka PNS ya, kalau CPNS belum dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan penting. Nah, namun cuti di luar tanggungan negara ini ibaratnya PNS itu sudah dikeluarkan dari PNS ya, dia tidak menerima gaji. Yang cuti luar negara itu tidak menerima gaji ya. Kalau masuk kerja lagi nanti akan diproses. Kalau tersedia formasi maka dia bisa masuk kerja. Maka kalau tidak maka dia akan mendapat cuti pemberhentian dengan hormat. Cuti tahunan berhak diberi kepada PNS yang bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Namun kalau ada pekerjaan kepentingan dinas yang mendesak, maka PNS itu tidak diizinkan menggunakan hak cuti. Ya. Maka hak cuti itu bisa digunakan tahun berikutnya. Dikecualikan untuk guru pada sekolah dan dosen mengikuti peraturan perundang-undangan. Kemudian cuti itu bisa ditambah kalau cuti sakit. Ya, kalau memang belum sembuh sakitnya, maka cutinya bisa ditambah. Tetapi kalau tidak sembuh-sembuh, maka akan diberhentikan dengan hormatnya. Jadi selama cuti, PNS tetap menerima gaji kecuali cuti di luar tanggungan negara. Nah ini cuti alasan penting ya, ada 5 macam. PNS pada cuti karena keluarga terdekat sakit keras atau meninggal dunia. Jadi meskipun tahun itu sudah diambil cuti tahunan, maka masih bisa menggunakan cuti alasan penting kalau ada keluarga terdekat meninggal dunia. Melangsungkan pernikahan. PNS yang ditempatkan pada ukuran RI yang rawan atau berbahaya dapat mengajukan cuti untuk memulihkan kondisi kejiwaan. Jadi misalnya di kondisi di daerah tertentu yang rawan atau berbahaya, maka dapat menggunakan hak cuti juga dengan alasan penting. Jadi untuk cuti ini tidak harus keluar surat izin ya, bisa juga izin sementara secara tertulis dikeluarkan oleh pejabat tertinggi di tempat PNS bekerja. Selama menggunakan hak cuti, PNS menerima hak penghasilan. Nah ini ya keterangan tambahan untuk
cuti di luar tanggungan negara, mengakibatkan PNS diberhentikan dari jabatannya, jabatan lowong segera diisi. CLTN dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari BKN. Permohonan CTLN dapat ditolak. CLN bagi PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tidak diperhitungkan masa kerjanya. Banyak cuti ini ya. Cuti terkait cuti dipanggil kembali apabila kepentingan dinas. Jadi pada waktu cuti itu selain CLTN ya, CLTN cuti misalnya sedang cuti tahunan, itu dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan menjadi haknya. Jadi kalau ada kepentingan yang mendesak urusan dinas, maka pegawai tersebut bisa dipanggil untuk masuk kerja kembali. Cuti serencana yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh PPK. Dalam hal mendesak tidak dapat menunggu surat izin sementara secara tulis dapat dikeluarkan oleh pejabat tinggi PNS. Nah inilah tentang PP nomor 11 tahun 2017. Nah bagaimana tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 Undang-Undang tentang guru dan dosen ya, nomor 14 tahun 2005. Bisa dilihat outline-nya. Ini khusus dosen ya. Ada hak dan kewajiban, wajib kerja, ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Ini khusus guru, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi di atas UMR ya. Nah, jadi mestinya guru itu di atas UMR, tapi memang persoalannya di sekolah itu penghasilan sekolah itu sedikit ya, tidak cukup. Maka ada guru yang gajinya ya tidak cukup di bawah UMR lah, mestinya itu harus di atas UMR ya. Kalau mau di atas UMR, nah itu diatur di PNS. Mestinya sekolah swasta pun harus mengatur bagaimana penggajiannya. Jadi ada kenaikan gaji, tidak mulai bekerja sampai 30 tahun bekerja gajinya tetap sebanyak itu. Nah itu tidak benar. Mestinya di sekolah swasta pun harus membuat peraturan tentang penggajian. Guru itu ini tidak diatur, di mana diatur ya Bapak, tidak tahu ya. Nah ini ya, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana masuk pasal ayat 2 meliputi gaji pokok. Jadi guru mendapat gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan keluarga, tunjangan anak misalnya. Penghasilan lain berupa tunjangan profesi. Nah, guru mendapat tunjangan profesi itu sebanyak 1 kali gaji. Jadi kalau gaji PNS itu pertama itu sekitar 2,5 juta misalnya, maka guru itu sudah bergaji 5 juta ya, kalau sudah mendapat sertifikat pendidik. Tunjangan fungsional. Di samping itu mendapat tunjangan fungsional juga guru. Kemudian ditambah lagi tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini misalnya daerah-daerah tertentu itu memberi tambahan gaji kepada personilnya. Ya, misalnya kalau DKI itu gaji tunjangan khusus ini lebih besar dari gaji. Jadi kalau guru di DKI itu mendapat 3 kali gaji ya.
Kemudian ada lagi tambahan-tambahan lain ya. Maka sekarang ini orang banyak menjadi guru, ingin menjadi guru ya. Kalau Bapak dapat informasi, kalau gaji guru di DKI itu di atas 10 juta ya. Apalagi suami istri sebagai guru, maka itu udah 20 juta gaji satu bulan. Maka kalau guru tidak sejahtera, nah itu kalau guru sebetulnya siapakah itu sebagai guru? Maka itu bisa dilihat di Permenpan nomor 16 tahun 2017. Tahun 2014 tidak salah ya. Tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang disebut guru itu ketika sudah mendapat jabatan guru pertama. Tapi kalau belum mendapat jabatan guru pertama itu belum guru namanya. Dan itu mendapat tunjangan profesi dari pemerintah. Ya. Jadi kalau yang sudah sertifikasi dan jam mengajarnya cukup, maka minimal dia menerima 1 kali gaji. Ya. Kalau bagi guru honor ya 1 kali gaji terima, karena tidak menerima gaji PNS. Yang terima itu adalah gaji tunjangan profesi. Tidak juga menerima tunjangan profesional. Dan itu tidak dibayarkan setiap bulan. Dibayarkan hitungannya setiap bulan, tapi kadang-kadang dibayarkan bisa jadi 3 bulan sekali bayar atau 4 bulan sekali bayar ya. Jadi 4 kali gaji. Nah, itulah menerimanya besar, tapi tidak selalu diterima rutin setiap bulannya. Nah, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan ya, karena waktu kita ini sudah lewat ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita diskusikan lebih bagus tentang materi pendidik dan tenaga kependidikan ini.